Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Naomi dari Universitas Paramadina. Kali ini kita akan membahas bab 1 buku Behavioral Economics and Finance karya Michel Betley edisi kedua. Sebetulnya apa sih ekonomi perilaku itu? Ini menjadi banyak dibicarakan setelah tahun 2017 di mana Richard Thaler mendapatkan penghargaan Nobel. Beliau adalah pakar ekonomi perilaku yang menjadi pionir mengembangkan nudge atau dorongan kebijakan publik berbasis perilaku. Sejak saat itu bahasan-bahasan ekonomi perilaku banyak menjadi sorotan baik di dunia akademis, praktisi maupun para pengambil kebijakan. Bab ini memberikan jawaban singkat dan sederhana tentang ekonomi perilaku yang menarik dan menjadi perhatian tren yang semakin diminati oleh para pembuat kebijakan dan dunia bisnis serta berbagai peneliti dan pengajar akademis. Namun, ini adalah bidang yang begitu luas sehingga sulit untuk mendefinisikan secara tepat. Beberapa ahli berpendapat bahwa sebetulnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu ekonomi perilaku karena ilmu ekonomi berkaitan dengan perilaku walaupun dalam konteks yang terbatas. Sementara yang lain mendefinisikan ekonomi perilaku dengan lebih sempit, yaitu studi tentang perilaku yang diamati dalam kondisi yang terkendali tanpa terlalu banyak menginferensikan proses psikologis yang mendasari dan tidak diamati yang menghasilkan perilaku. Perilaku itu menggabungkan dua hal, yaitu wawasan ekonomi tentang preferensi dan pengambilan keputusan di satu sisi, dan di sisi lain adalah prinsip-prinsip perilaku yang lebih luas, bisa dari sosiologi, psikologi, neuroscience kognitif maupun biologi evolusioner. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat keputusan dan mencari kebahagiaan. Dalam pengambilan keputusan dan mencari kebahagiaan, orang akan dipengaruhi oleh keterampilan, personality, mood, dan emosi yang dimiliki. Oleh karena itu, orang rentan sekali untuk mengambil keputusan secara impulsif yang pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Ekonomi perilaku mengembangkan model yang lebih luas dari ekonomi tradisional dengan mengeksplorasi lebih dalam dan lebih rinci tentang perilaku seimbang yang kita jalani setiap hari dalam memilih dan mengambil keputusan. Dalam bab 1 ini juga diceritakan secara jelas bagaimana sejarah dari ekonomi perilaku yang dikembangkan oleh para ahli. Dimulai dari David Hume tahun 1711 hingga 1776. Saat itu psikologi ekonomi menekankan pada aspek moral dalam pengambilan keputusan. David Hume menuliskan dengan penuh optimisme tentang sebuah masyarakat di mana semua individu memiliki sifat yang baik. Tokoh selanjutnya yang tercatat sebagai bagian dari sejarah keuangan ekonomi perilaku adalah Adam Smith tahun 1723 hingga 1790. Adam Smith menyampaikan bahwa pengaruh motivasi sosial psikologis terhadap pilihan-pilihan kita seperti yang dia jelaskan dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Poin lain yang disampaikan adalah meskipun seseorang mungkin dianggap egois, jelas terdapat beberapa prinsip dalam sifatnya yang membuatnya peduli terhadap nasib orang lain dan menjadikan kebahagiaan mereka penting baginya. Sebagaimana yang ia tuliskan dalam The Theory of Moral Sentiments 1759. Tokoh selanjutnya adalah Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Ini adalah pendiri utilitarianism
yaitu konsep utilitas, keseimbangan antara penderitaan dan kebahagiaan, dan menjadi dasar bagi penekanan pada utilitas dalam teori ekonomi modern. Hedonisme psikologis, bahwa setiap orang mengoptimalkan kepentingan diri mereka sendiri, sesuatu dianggap baik jika kebahagiaannya lebih besar daripada penderitaannya, dan sesuatu dianggap buruk jika penderitaannya lebih besar daripada kebahagiaannya. Tokoh lain yang mewarnai ekonomi perilaku adalah Vilfredo Pareto tahun 1848 hingga 1923. Pareto mendalami berbagai pengaruh perilaku atau psikologis dan perbedaan antara perilaku logis dan non-logis dengan fokus pada perasaan, residu, naluri yang dibagi menjadi beberapa klasifikasi untuk menjelaskan perbedaan individu, dan derivasi pembenaran logis. Hal ini sejalan dengan model pemrosesan ganda yang terlihat dalam ekonomi perilaku modern. Kemudian lanjut pada Irving Fisher tahun 1867 hingga 1947. Ini banyak membahas tentang tingkat preferensi waktu yang kemudian hari dikenal dengan discount rate. Sebetulnya discount rate kan mengungkapkan fakta bahwa bunga adalah imbalan atas penundaan perilaku konsumtif. Motivasi subjektif dan psikologi mempengaruhi pilihan seseorang tentang diskon rate ini. Ketidaksabaran dalam diri dari konsumen seimbang dengan kesempatan luar untuk mendapatkan imbalan dari bunga. Itulah tingkat penentuan diskon rate. Tokoh selanjutnya adalah John Maynard Keynes. Kita biasa menyebutnya Keynes. Keynes menerapkan analisis psikologisnya saat menganalisis interaksi antara para pelaku ekonomi di pasar keuangan dan ekonomi makro. Spekulator yang bersifat jangka pendek yang terobsesi oleh likuiditas didorong oleh pengaruh sosial dan konvensi untuk mengalahkan dan mengelabui orang lain. Perilaku ekonomi adalah hasil perpaduan kompleks antara rasional dan psikologis atau emosional. Tokoh berikutnya adalah Joseph Schumpeter tahun 1883 hingga 1950. Dia mengatakan bahwa pendorong fluktuasi ekonomi makro dengan fokus khusus pada wirausahawan sebagai pahlawan dalam sistem kapitalis. Pentingnya pengaruh sosial dalam mendorong perilaku perusahaan perlu digarisbawahi. Sebagai contoh adalah inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Seorang wirausaha yang inovatif, dia akan membawa ide baru ke pasar. Namun, kemudian pasti disusul oleh segerombolan peniru atau imitator ke dalam pasar yang meniru pemimpin industri tersebut. Akibatnya apa? Karena banyaknya peniru yang masuk ke dalam pasar atau industri, maka mereka akan mengalami penurunan keuntungan. Dengan demikian, siklus bisnis pun digerakkan oleh pengaruh sosio-psikologis. Berikutnya adalah Frederick van Hayek tahun 1899 hingga 1992. Dia menyampaikan bahwa keputusan manusia selalu mencerminkan keseluruhan kepribadian manusia. Seperti yang kita lihat, hal ini menunjukkan bahwa seluruh pikiran seseorang tidak dapat disederhanakan menjadi sesuatu yang lain. Tahun 1901 hingga 1981 terdapat seorang tokoh bernama George Katona. Dia mengungkapkan bahwa dengan mengembangkan tema-tema sosio-psikologis, kekuatan kelompok dan motif kelompok merupakan hal penting yang dapat merefleksikan tidak hanya peniruan dan identifikasi secara sadar terhadap suatu kelompok, tetapi juga tujuan dari perilaku yang berpusat kepada kelompok. Peniruan dan sugesti memang memperkuat situasi kelompok dan koherensi kelompok.
tetapi bukan merupakan syarat mutlak untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kelompok yang menjadi referensi, yang memberikan standar perilaku dan rasa memiliki, serta motivasi yang berpusat pada kelompok, cenderung lebih penting dalam kelompok kecil. Tokoh berikutnya adalah Hyman Minsky, tahun 1919 hingga 1996. Salah satu pelopor yang memperluas gagasan Keynes tentang kekuatan sosial psikologis dalam ekonomi makro, khususnya mengenai dampak dari pengaruh-pengaruh tersebut pada sistem keuangan. Gagasan-gagasannya menjadi jauh lebih populer setelah krisis hipotek subprime pada tahun 2007 hingga 2008, serta krisis dan resesi keuangan global setelah itu. Hal ini dikarenakan pernyataannya mengenai penjelasan intuitif yang kuat tentang apa yang mungkin berkontribusi pada ketidakstabilan, terutama peran yang dimainkan oleh emosi dan prediksi yang menjadi kenyataan. Hipotesis tentang kerapuhan keuangan milik Minsky menjelaskan bagaimana pengaruh emosional dapat mengganggu struktur keuangan. Subbab selanjutnya membahas tentang apa sih yang baru dari keuangan perilaku ini. Kembali kepada ekonomi neoklasik, biasanya atau terkenal karena fokusnya pada asumsi perilaku yang tidak realistis tentang kapasitas manusia dan rasionalitasnya. Hal ini bisa kita lihat dalam teori-teori yang didasarkan pada prinsip matematik yang memperkuat gagasan bahwa ekonomi memperlakukan manusia seolah-olah mereka adalah mesin matematis. Namun demikian, kita harus akui bahwa teori ekonomi neoklasik ini memiliki keunggulan yang berbeda karena bersifat analitis dan relatif objektif. Nah, kekuatan ekonomi perilaku muncul dengan menggabungkan asumsi-asumsi perilaku yang lebih realistis. Ekonomi perilaku dan neuroekonomi dipandang sebagai alternatif konsep terhadap model neoekonomi klasik yang standar yang berfokus pada konsepsi manusia sebagai homo economicus, di mana setiap manusia diasumsikan sebagai makhluk yang cerdas dan berpengetahuan luas, pembuat keputusan yang rasional dan sistematis, dan tindakan ekonomi mereka diasumsikan sebagai hasil dari prosesan data yang mekanistis. Tahun 2005 menguraikan beberapa dasar aksiomatik untuk ekonomi psikologis. Landasan aksiomatik dalam ekonomi psikologis menekankan pentingnya persepsi dan konteks. Selain itu juga sifat sosial dari perilaku, dampak dari variabel non-ekonomi, dan pentingnya rasionalitas yang terbatas, khususnya ketika informasi terlalu kompleks untuk kognisi manusia. Nah, landasan aksiomatik juga mencakup konsep satisficing dari Herbert Simon, yaitu ia menemukan solusi yang memuaskan meskipun bukan solusi yang terbaik. Landasan aksiomatik menyatukan ekonomi dan psikologi dalam ekonomi psikologis. Namun, berpendapat bahwa psikologi ekonomi dan ekonomi psikologis berbeda. Psikologi ekonomi melibatkan para ahli ekonomi dalam mempelajari subjek yang biasanya menjadi domain psikologi, seperti kecanduan dan altruisme, dan menganalisisnya menggunakan model dan konsep ekonomi. Sebaliknya, ekonomi psikologis melibatkan tantangan terhadap model ekonomi standar dengan menyertakan wawasan dari psikologi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengambilan keputusan ekonomi. Contohnya, studi yang mendalam yang dilakukan oleh Frey tahun 1997 mengenai motivasi.
Ini ada dalam bukunya Earl 2005. Set utama dari psikologi. Psikologi perilaku memiliki pengaruh yang sangat besar pada ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku modern dan membantu menjelaskan perbedaan antara psikologi perilaku dan psikologi ekonomi. Berbeda dengan psikologi ekonomi, bidang ekonomi perilaku yang paling dekat dengan teori ekonomi utamanya mengadopsi metodologi psikologi perilaku dengan fokus pada pilihan yang teramati dan preferensi yang terungkap dengan menggunakan eksperimental serta mengabaikan proses kognitif dan emosional yang mendasari pengambilan keputusan. Jadi fokusnya pada pilihan yang bisa diamati dan preferensi yang terungkap ya. Mereka tidak mendalami tentang proses kognitif dan emosional yang mendasari pengambilan keputusan. Dalam beberapa hal, metode eksperimental telah menjadi pendekatan yang dianggap kuno karena perkembangan teknologi. Seiring dengan meningkatnya kecanggihan dan akurasi alat dan teknik neuroscience, informasi objektif yang tersedia bagi seorang ilmuwan tidak lagi terbatas pada mempelajari apa yang sebenarnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, karena saat ini kita bisa mengukur respon fisiologis yang mendasari tindakan yang diamati secara objektif. Dan ini sangat memungkinkan. Untuk psikologi secara umum, perkembangan awal alat neuroscience yang baru telah mengarahkan pada evolusi analisis neuroekonomi di mana data yang dapat diamati tidak lagi terbatas pada apa yang orang lakukan, melainkan kita juga dapat mengukur apa yang terjadi di dalam otak dan sistem saraf mereka ketika mereka melakukannya. Seperti yang akan ditunjukkan oleh studi neuroekonomi yang dibahas pada buku ini di bab-bab selanjutnya. Alat dan metode ekonomi perilaku. Ada dua alat dan metode yang utama, yaitu game teori dan experimental economics. Game teori itu menyatukan teori game atau permainan dengan wawasan perilaku yang menghasilkan bidang yang luas dan beragam yang dikenal dengan behavioral game theory atau teori permainan perilaku. Teori ini dikaji secara komprehensif oleh Kammerer di 2003 dan sebagian dibahas di bab-bab tentang pembelajaran kita, bab 5 dan bab 6. Teori permainan perilaku ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis ekonomi standar dengan mengadaptasi teori permainan klasik atau game teori yang klasik, di mana diasumsikan bahwa orang-orang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri dan terlibat secara strategi untuk memperhitungkan adanya kekuatan perilaku tambahan seperti batasan dalam pemikiran strategis dan sikap-sikap terhadap hasil dan pembelajaran orang lain. Experimental economics ini merupakan metode eksperimental yang dapat menjadi bagian integral dari ekonomi perilaku karena metode ini memungkinkan pengamatan yang lebih dekat terhadap pilihan-pilihan aktual dalam kondisi yang dikontrol dengan cermat sehingga memungkinkan peneliti untuk mengabstraksi faktor-faktor yang sulit. Jika dibangun dengan baik, eksperimen dapat memungkinkan kita mengendalikan kondisi secara tepat sehingga dapat menangkap faktor-faktor yang sebenarnya mendorong perilaku. Nah, bagaimana struktur ekonomi perilaku dan keuangan di dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan dibahas tentang berbagai wawasan yang menawarkan alternatif perilaku terhadap prinsip-prinsip ekonomi makro yang biasanya dianut oleh para ahli ekonomi klasik dengan fokus pada pendekatan perilaku yang berbeda.
seperti terhadap motivasi dan insentif, heuristik dan bias, teori perilaku tentang risiko, termasuk teori prospek dan alternatifnya, teori tentang pembelajaran, dan kemudian juga ketidakkonsistenan dalam cara orang berurusan dengan waktu atau ketidakkonsistenan waktu. Bagian kedua secara khusus berfokus pada keuangan perilaku, dimulai dengan menjelaskan beberapa prinsip utama dari keuangan perilaku dan khususnya beberapa anomali perilaku yang telah diidentifikasikan oleh Richard Thaler dan penelitian lainnya, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Kemudian bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir membahas perilaku dari perspektif yang lebih luas dan akan mencakup bab-bab mengenai ekonomi perilaku, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan perilaku, yang berbasis dengan perilaku. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pengantar ekonomi perilaku yang merupakan bagian dari bab 1 buku Behavioral Economic and Finance yang dikarang oleh Michel Bedley. Pada video-video selanjutnya, mahasiswa di kelas saya akan menjelaskan per subbab dari buku ini. Selamat menikmati, silakan disimak bila Anda tertarik dengan masalah-masalah ekonomi dan keuangan perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.